Pada video kali ini saya akan mengupdate terkait mengenai kabar pencairan bantuan PKH tahap 4, BLT BBM 2 bulan, dan bantuan sembako 3 bulan di berbagai daerah di Indonesia. Nah, mulai kemarin sudah ada launching hingga hari ini tanggal 20 November. Dan mulai besok tanggal 21 hingga tanggal 30 November, kira-kira daerah mana saja ya yang sudah mendapatkan surat undangan dari kantor pos atau PT Pos Indonesia untuk mencairkan ketiga bantuan tersebut. Nah, apakah wilayah Anda ini sudah dapat surat undangannya ya? Dan siapa saja yang nanti akan mendapatkan surat undangan? Dan untuk KPM golongan berikut ini, mohon maaf, ada beberapa kriteria ini tidak bisa mendapatkan surat undangan dari PT Pos dan bantuannya kira-kira bisa cair atau tidak ya. Nah, daripada penasaran, simak terus videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi update terkait mengenai kabar pencairan ketiga bantuan sosial dari pemerintah, yakni PKH tahap 4, BLT BBM untuk tahap 2 atau 2 bulan November-Desember, dan juga bantuan sembako 3 bulan alokasi Oktober, November, dan Desember. Nah, kira-kira di wilayah mana saja ya yang akan menyusul cair bantuannya atau surat undangannya? Mungkin ada yang sudah tersebar, karena mulai kemarin itu dikabarkan sudah ada launching untuk penyaluran atau pencairan bantuan sosial tersebut di salah satu daerah. Nah, apakah mulai besok tanggal 21 November dan sampai tanggal 30 November ini sudah ada jadwal di berbagai daerah? Nah, mungkin daerah Anda ini termasuk yang sudah dijadwalkan atau yang mungkin sudah dapat undangan dari kantor pos. Nah, bagaimana untuk KPM yang tidak dapat undangan? Siapa saja ya kira-kira kriteria atau KPM golongan yang seperti apa yang tidak akan dapat undangan, dan apakah bantuannya bisa cair dari kantor pos? Nah, berikut ada beberapa kriteria. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan mengupdate terkait mengenai kabar pencairan ketiga bantuan sosial dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Yang pertama adalah bantuan PKH tahap 4. Kemudian yang kedua adalah bantuan sembako alokasi 3 bulan, Oktober, November, dan Desember. Kemudian bantuan yang ketiga adalah BLT, bantuan langsung BBM, bakar minyak, bahan bakar minyak ya, untuk tahap 2 atau alokasi bulan November dan Desember. Nah Sobat YouTube, perlu diketahui sejak kemarin ini sudah banyak kabar yang beredar terkait mengenai launching atau dimulainya penyaluran ketiga bantuan sosial dari pemerintah. Nah, kabar ini juga ada dasarnya ya. Dasarnya itu ada pesan yang disampaikan ke koordinator regional Korwil di salah satu daerah. Nah, ini kemarin itu kabarnya diduga itu daerah Purbalingga ya. Bahwasanya untuk penyaluran PKH tahap 4 itu akan di-launching rencana tanggal 19 hingga 20 November melalui PT Pos Indonesia, meliputi ketiga bantuan tadi. PKH tahap 4, BLT BBM tahap 2, dan bantuan sembako untuk 3 bulan. Nah, dalam pelaksanaannya itu seluruh KPM itu akan diundang. Nah, kalau diundang berarti ya dikasih surat undangan. Dan mekanisme penyaluran bantuan di akhir tahun ini
untuk PKH tahap 4, BLT BBM tahap 2, dan bantuan sembako. Nah, ini sama persis tidak jauh beda dengan penyaluran BLT BBM di tahap 1 kemarin dan juga BLT minyak goreng di beberapa bulan yang lalu. Jadi KPM itu mendapatkan surat undangan atau surat pemberitahuan dari kantor pos setempat di wilayahnya masing-masing. Nanti ketika mendapat surat undangan, itu juga akan ada atau dikasih tahu jadwal untuk ngambilnya. Nah, untuk tempatnya juga, itu juga akan dikasih tahu di mana tempatnya. Ada yang mungkin di kantor pos, ada yang di titik komunitas seperti di kantor desa, kantor kelurahan, atau mungkin kantor kecamatan, atau di tempat yang lain yang sudah ditentukan. Dan yang pasti waktunya itu sudah terjadwal juga. Ketika ngasih undangan pasti juga ada jadwalnya juga terkait mengenai kapan ngambilnya. Dan yang harus dibawa oleh para KPM untuk mencairkan bantuan tersebut adalah yang pasti KTP dan KK asli. Nah, berikut juga dengan fotokopi untuk disiapkan. Nah, ini ya. Jadi tidak jauh beda dengan pengambilan atau pencairan BLT BBM di tahap 1 kemarin. Namun, di pencairan kali ini, bedanya dengan di pencairan BLT BBM tahap 1, kalau BLT BBM tahap 1 itu yang didapatkan hanya BLT BBM Rp300.000, dan untuk KPM BPNT murni atau itu juga dapat BPNT atau bantuan sembako alokasi bulan Oktober juga ya, atau September atau Oktober ya. Nah, itu. Jadi langsung dapat Rp500.000, 200 plus 300. Sedangkan untuk KPM PKH murni hanya dapat Rp300.000 untuk BLT BBM karena tidak dapat bantuan sembako. Kemudian bedanya dengan di BLT BBM tahap 2 ini, nah ini ada satu bantuan lagi yang didapatkan secara tunai, yakni PKH tahap 4. Nah, nanti ada tiga alternatif ya nanti ya. Ada yang dapat PKH murni, itu hanya dapat PKH plus BLT BBM tahap 2 300. Kemudian ada yang KPM PKH plus dapat BPNT, itu akan dapat 3 bantuan, yakni PKH tahap 4, bantuan sembako 600.000 karena 3 bulan, plus BLT BBM 300.000. Kemudian alternatif yang ketiga, ada KPM BPNT murni, berarti hanya dapat bantuan sembako 600.000 plus BLT BBM 300.000. Bahkan kemarin itu sudah beredar surat undangan yang berada di wilayah Jakarta Barat, itu dapatnya Rp1.875.000. Terdiri dari bantuan PKH tahap 4 Rp975.000, kemudian BLT BBM 300 dan sembako Rp600.000. Jadi nominal yang didapatkan ini berbeda ya. Tidak seperti di BLT BBM tahap 1 kemarin. Yang membedakan adalah ya kebanyakan PKH tahap 4-nya. Ini karena berbeda-beda sesuai komponen. Nah, kemudian kira-kira daerah mana saja yang sudah terkabarkan untuk dicairkan dalam waktu dekat? Ya, mungkin ada yang mulai tanggal 21 besok hingga tanggal 30 Desember. Dan tidak menutup kemungkinan ini juga akan terus tersambung jadwalnya hingga bulan Desember. Karena di setiap kota kabupaten itu berbeda-beda jadwal penyalurannya, tergantung dari PT Pos di masing-masing daerah. Jika PT Pos di daerah tersebut sudah dapat data bayar, nama-nama KPM yang akan dicairkan, nah yang pasti akan segera dijadwalkan untuk penyaluran bantuan tersebut. Nah, kemarin sudah terkabarkan di wilayah Jakarta Barat, mungkin mulai besok atau mulai minggu depan, karena sudah ada yang dapat surat undangan. Kemudian dikabarkan juga yang memberikan kabar ini daerah Pangkal Pinang, ini sudah ada yang akan segera cair atau menyalurkan bantuan. Mungkin ada yang sudah dapat undangan di wilayah Pangkal Pinang, silakan komentar. Dan juga ada yang di wilayah Palu, ini mulai besok ya, tanggal 21 atau mulai minggu depan ini, karena dikabarkan juga sudah dapat surat undangan. Dan silakan bagi Sobat YouTube yang di daerah lain, di kabupaten lain, silakan komentar apakah sudah dapat surat undangan dari kantor pos atau belum ya. Nah, kemudian KPM yang tidak dapat surat undangan,
mulai November ini hingga Desember, jadi ditunggu sampai akhir Desember ya surat undangannya. Kalau nggak dapat juga sampai akhir bulan Desember, nah dipastikan bantuannya ini tidak cair berarti. Ada beberapa kriteria KPM yang menyebabkan bantuannya tidak cair. Yang pertama, KPM tersebut meninggal dan sudah dinyatakan meninggal di data DTKS. Nah, kemudian yang kedua adalah datanya ini tidak padan, data DTKS dengan Dukcapil. Dan ini bisa dikarenakan tanggal lahir itu berbeda, anomali, NIK tidak ditemukan, atau NIK nonaktif oleh Dukcapil, NIK dinyatakan ganda oleh Dukcapil, pekerjaannya itu ASN, TNI, Polri, DPR, DPRD, Kepala Daerah, nomor KK juga ada yang anomali, nama ibu kandung juga anomali, berbeda atau tidak lengkap, kemudian NIK-nya ini tidak ada di database Dukcapil. Dan juga KPM tersebut sudah diverifikasi tidak layak karena misalnya sudah kaya. Nah itu ya, sudah kaya. Dan juga khusus untuk KPM PKH itu juga bisa ditidaklayakkan karena sudah tidak ada komponen. Kalau KPM PKH murni sih ya bantuannya tidak bisa dapat lagi karena sembako juga tidak dapat. Tapi kalau KPM PKH yang juga dapat sembako, berarti ya sembakonya masih lanjut karena hanya tidak ada komponen dan masih bisa dapat BLT BBM juga. Jadi itu ya Sobat YouTube info yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.